Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua. Mari kita sama-sama di pagi yang indah ini, kita mau memasuki hadiratnya Bapa dengan hati kita yang benar-benar kita serahkan. Ini semua pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran yang mengembara, pikiran-pikiran yang tertawan. Hari ini juga ditaklukkan dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Jadi semua keletihan-keletihan tubuh yang membuat ngantuk, yang membuat malas, dibersihkan dengan air kehidupan. Supaya kita mengalami kesegaran rohani, kesegaran jiwa kita. Bahkan kita mengalami kesegaran di dalam tubuh kita. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Itu karena anugerah-Mu Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Engkau sudah mengenalkan kami supaya kami dikenal oleh Bapa. Terima kasih karena Engkau yang mengenalkan kami kepada Bapa. Terima kasih Bapa. Kami Engkau perbolehkan masuk di dalam hubungan keluarga Elohim yang maha besar. Bahkan kami boleh menyatu jadi satu dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih karena tuntunan-Mu. Karena penyertaan-Mu. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Sehingga kami boleh menikmati anugerah-Mu pada pagi yang indah ini. Kami boleh masuk di dalam ruang Maha Kudus-Mu. Bahkan Engkau mau berkata-kata untuk kami. Kami mau mendengarkan setiap isi hati-Mu. Kami mau mendengarkan Engkau Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami buka hati kami lebar-lebar. Dan Engkau Tuhan Yesus yang memeteraikan di dalam hati kami masing-masing. Sehingga bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah yang sangat lebat.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalimat itu sering kita dengar. Dan doa orang benar adalah besar kuasanya. Dan memang banyak orang mengalami kuasa doa. Mereka menghadapi apapun juga dengan doa. Oleh karena itu tidaklah heran ada banyak yang membuktikan bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu maha dahsyat. Dan Tuhan itu benar-benar nyata. Dan Tuhan masih terus bekerja. Dan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Dan Tuhan ingin menyatakan kedaulatan kuasanya kepada kita yang mau percaya kepada Tuhan. Namun permasalahannya yang kebanyakan terjadi adalah yang dialami oleh orang percaya. Bahkan kita semua ini berdoa hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Hanya di waktu sedang menghadapi pergumulan saja. Masalah-masalah pribadi yang sedang dihadapi, atau jika ada tekanan-tekanan saja. Kita sering melukai hati Tuhan di situ. Pada saat kita butuh, pada saat kita kepepet, kita baru datang kepada Tuhan, baru mencari Tuhan. Pada saat masa damai, kita mengabaikan doa. Kita mengabaikan keintiman dengan Tuhan. Kalaupun berdoa, hanya pada waktu ibadah atau persekutuan doa saja. Padahal Tuhan tidak mau yang seperti itu. Karena nafas hidup kita adalah doa. Kita connect terus 24 jam dengan Tuhan. Tuhan sangat-sangat rindu kepada kita untuk selalu kita connect, selalu kita intim dengan Tuhan. Setiap waktu Tuhan suka sekali diajak ngobrol. Tuhan suka sekali jika putra-putrinya connect.
ada keintiman yang terus selalu dibarui, keintiman kita, supaya komunikasi kita dengan Tuhan semakin hari semakin disempurnakan, semakin sehat. Karena kita ini adalah putra-putrinya Bapa Surgawi. Kita putra-putrinya Bapa Surgawi dan tinggalnya kita pun di wilayah kerajaan surga. Di wilayah berkat, di daerah yang hidup. Jadi Bapa sangat-sangat rindu jika putra-putrinya mau connect terus dengan beliau. Yesus sangat-sangat rindu dengan kita semua. Di dalam firman-Nya, Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Yesus mengajarkan kepada kita untuk terus mencari kerajaan surga. Itu yang harus didahulukan. Bukan mencari hal-hal yang di bawah kolong langit. Tuhan mau kita memuaskan hati Bapa. Kita menyenangkan hati Bapa. Dan Markus 14 ayat 32, lalu sampailah Yesus kepada murid-muridnya. Duduklah di sini sementara aku berdoa. Aku berdoa. Memberikan contoh untuk mengajak ini, aku berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Kita teladani Yesus. Kita teladani Yesus, Tuhan junjungan kita. Yesus memberikan contoh agar selalu berdoa di dalam segala situasi. Entah situasi baik, entah situasi buruk, Tuhan menghendaki kita terus berdoa. Tanpa doa, tanpa komunikasi dengan Tuhan, koneksi kita tidak akan pernah bisa mendengar dan melihat apa yang ingin dikerjakan Bapa di surga. Kita nggak akan ngerti. Artinya hidup kita jadi tidak berguna lagi. Tidak berguna bagi agenda kerajaan surga. Karena tidak ada nafas doa. Karena tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Karena tidak ada keintiman dengan Tuhan. Kita ini bukan zombie. Kita adalah anak Allah. Kita adalah putra-putrinya Bapa Surgawi. Kita renungkan, apakah kita
masih suka memanfaatkan Tuhan saja pada saat kita butuh sesuatu baru datang ke Tuhan. Kita datang ke Tuhan hanya kalau butuh. Kita datang ke Tuhan dengan wajah cemberut, dengan keluhan-keluhan yang didahulukan. Coba kita renungkan. Kita apakah golongan yang memanfaatkan Tuhan atau kita memang benar-benar mengasihi Tuhan? Kita minta tolong Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Apakah kita masih sering seperti itu? Kita mau terus connect, belajar connect dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di dalam Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di dalam Roma 8 ayat 5, mereka yang hidup menurut diri mereka yang berdosa, pikiran mereka hanya memikirkan tentang yang dikehendaki diri mereka yang berdosa. Tetapi orang yang hidup menurut roh memikirkan yang dikehendaki roh untuk dilakukan. Di dalam Efesus 3 ayat 20 adalah bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita adalah anaknya Bapa Surgawi. Mari kita menyenangkan hatinya Bapa, hatinya Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dengan ketika kita datang bukan karena semua seabrek masalah-masalah, tetapi kita datang, kita ngobrol, kita saling menyanjung, ada hubungan yang sehat. Hubungan kita dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus sehat. Komunikasi juga sehat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalimat doa adalah
nafas hidup orang percaya. Sehingga apa yang kita doakan pasti ada kuasanya. Jadi, betapa pentingnya kita memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena itu merupakan doa-doa yang akan mengubahkan apa yang di alam roh. Sehingga segala fakta negatif di alam lahiriah, di alam jasmani kita, di alam materi, ini dapat mengalami perubahan. Ada kuasa di dalam doa itu. Sebab doa adalah nafas hidup orang percaya. Itu adalah perkataan Yesus. Ada kuasa perkataan Yesus. Karena perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Dan Yesus ada di dalam kita. Jika Yesus ada di dalam kita, dan Yesus yang lebih besar di dalam kita, di situ ada roh dan hidup. Ada kuasa doa, ada kuasa perkataan. Jadi apa yang terjadi di alam materi ini diawali oleh apa yang telah terjadi di alam roh. Kita kerjakan di alam roh. Kita bangun di alam roh. Supaya di alam materi itu benar-benar terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di dalam Tuhan Yesus. Jika kita mau mengalami kehidupan yang berkemenangan, maka kita minta tolong Roh Kudus untuk membuat kita belajar taat, membangun kehidupan doa seperti yang Yesus lakukan. Dengan kita mau melakukan bagian kita untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam. Bahkan kita mau melakukan untuk mendeklarasikan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita adalah anaknya Bapa. Kita sudah tinggal di wilayah berkat. Bahkan tempat kita adalah di dalam kerajaan berkat. Kerajaannya Bapa Surgawi. Jika kita lakukan dengan belajar konsisten, maka kehidupan Yesus yang ada di dalam kita semakin besar. Semakin luar biasa kuasanya. Pekerjaan roh dan firman yang membuat kita terkoneksi pada rencana kekal Tuhan. Sehingga kehidupan sehari-hari kita adalah firman yang semakin hidup dan bertumbuh. Bahkan bisa mengeluarkan buah-buah roh. Karena ada kehidupan doa. Kehidupan doa. Ada kehidupan keintiman dengan Tuhan. Kita minta sama Roh Kudus. Kita memberikan kepada Roh Kudus
untuk otoritasnya, untuk membersihkan bait sucinya. Kita minta tolong Roh Kudus. Masing-masing kita berdoa. Roh Kudus, kami memberikan kepada Engkau otoritas sepenuhnya untuk membersihkan bait suci-Mu ini. Mohon Engkau cuci bersih, bahkan sampai benar-benar bersih dari gumpalan-gumpalan roh-roh suam-suam kuku, yang membuat statis, roh stagnasi, roh males berdoa, roh males bersekutu dengan Engkau. Silakan Roh Kudus, Engkau cuci bersih kami. Karena itu adalah sampah-sampah dari beban-beban masalah-masalah keseharian kami ini. Tolong Roh Kudus, Kau bersihkan semua beban-beban ini yang membuat kerap kali kami capek, kecapean, capek fisik, capek pikiran. Silakan Roh Kudus, Kau cuci di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai sekarang, semua sumbatan-sumbatan yang menyumbat, yang membuat buntu, aliran-aliran air yang hidup, yang masuk di dalam kami, bahkan yang masuk di dalam seluruh keluarga kami. Silahkan Roh Kudus, Engkau desak semuanya, Engkau keluarkan semuanya. Semua sampah-sampahnya sudah Engkau keluarkan sekarang juga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Gumpalan-gumpalan roh rutinitas, bahkan gumpalan-gumpalan roh kegagalan, roh-roh sial, semua ini adalah gumpalan-gumpalan roh-roh najis. Najis suam-suam kuku. Bahkan juga roh-roh sakit dan penyakit. Gumpalan-gumpalan roh kelemahan tubuh. Karena banyaknya beban-beban masalah. Kau brodoli semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Brodoli semuanya. Silahkan Roh Kudus, Kau bersihkan kami dalam nama Yesus Kristus. Bahkan belenggu-belenggu dari roh-roh dunia yang membelenggu kami, bahkan yang menghalang-halangi aliran-aliran air yang hidup ini. Kau bersihkan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga kami dan seluruh keluarga kami mampu mendengarkan suara-Mu. Mampu mendengarkan Engkau berbicara. Bahkan kami juga mampu untuk terus connect dengan Engkau. Supaya kami bisa melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami ada nafas hidup Tuhan Yesus. Sehingga kami terjalin komunikasi yang sehat. Komunikasi yang indah. Dengan Engkau Bapa. Dengan Engkau Tuhan Yesus dan Engkau Roh Kudus. Kami Engkau bawa semakin dewasa di dalam kerohanian kami.
Bahkan Engkau bawa kami semakin matang di dalam rohani kami. Dan kami menjadi inspirasi dewasa untuk sesama kami. Inspirasi yang hidup. Inspirasi dari kekurangan kami, keterbatasan kami. Karena kami percaya pada saat kami menyadari kekurangan kami, keterbatasan kami, itu untuk Engkau supaya yang lebih ditinggikan. Engkau yang dipermuliakan. Inspirasi dari Engkau Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kami ini. Engkau yang lebih besar di dalam kehidupan kami. Agar mereka tahu bahwa semua itu Engkau yang mengerjakan. Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami. Menjadi ciptaan yang baru. Sehingga semuanya manusia lama kami, jubah yang lama, hari ini juga sudah kami tanggalkan. Dan kami memakai jubah yang baru. Jubahnya Tuhan Yesus. Kehidupan baru. Dengan nyawa lama kami di dalam nama Tuhan Yesus sudah tidak boleh ikut-ikutan nimbrung. Dan nyawa kami yang baru adalah nyawanya Yesus. Nyawa yang hidup, nafas kehidupan doa ada di dalam kehidupan kami. Yes. Yes. Silakan Roh Kudus, kau alirkan terus Roh Kudus. Alirkan terus nafas doa. Nafas doanya Yesus di dalam kehidupan kami semua. Kami semuanya tidak ada yang tertinggal satupun. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes, silahkan terus Roh Kudus, silahkan. Silahkan Roh Kudus, Engkau aliri terus. Aliri dengan roh yang cinta doa. Seperti Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kasih mula-mula. Ada kasihnya Yesus yang selalu menyatu dengan Bapa. Menyatu, jadi satu. Nafas kehidupan doa yang semakin besar. Sehingga kami bersama Engkau akan mudah memahami firman-Mu. Dan kami semakin bisa mengerti rasa cintanya Tuhan terhadap kami. Dan kami pun semakin bertumbuh rasa kasih kami kepadamu. Karena ada connect dengan Engkau setiap hari. Sehingga motivasi kami menjadi benar di dalam kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau bukan karena kalau kita butuh. Bukan kalau kami hanya butuh saja. Tetapi benar-benar mengasihi-Mu.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami percaya, kami yakin di dalam kami semua, bahkan di dalam seluruh keluarga kami, benar-benar ada nafas kehidupan doa. Roh-Mu yang semakin menyala-nyala terus dan menyala-nyala terus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami terus sangat-sangat antusias. Kami semangat untuk melayani Engkau, melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami adalah putra-putri-Mu. Kami putra-putri kerajaan surga. Bahkan hidup kami adalah kehidupan yang punya gaya hidup selalu berdoa, selalu connect dengan Engkau. Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita juga mau berdoa karena kita ada nafas kehidupan Yesus. Kita berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa untuk keluarga kita supaya benar-benar Bapa melawat setiap keluarga kita. Dan keluarga kita juga semakin dipulihkan keadaannya. Kita punya tugas untuk keluarga kita. Jika satu orang dipulihkan, maka seluruh keluarga kita pun juga dipulihkan. Dipulihkan semuanya. Seluruh keluarga kita dipulihkan keadaannya. Dipulihkan kerohaniannya, dipulihkan kesehatannya, dipulihkan ekonominya, dipulihkan hubungan antara suami, istri, anak, orang tua, semua dipulihkan. Tidak ada satupun yang tidak dipulihkan. Semuanya dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau berdoa syafaat untuk setiap keluarga-keluarga kita, supaya banyak keluarga kita benar-benar dipulihkan. Menjadi keluarga yang sehat. Suasana surga benar-benar nyata di dalam keluarga kita. Mohon Bunda Meta untuk kami persilahkan untuk berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya dalam hidup kami. Tuhan, curahkan kepada kami dan seluruh keluarga kami. Kami sadar Bapa, kami dapat berkumpul di pagi hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, namun ini semua karena penyertaan-Mu yang tak berkesudahan.
Engkau selalu hadir melalui Roh-Mu dan nyata di dalam kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Engkau curahkan kepada kami, bahkan kepada keluarga kami. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, pada kesempatan kali ini kami berdoa bagi keluarga di tempat ini. Engkau selalu menyertai keluarga di tempat ini, bahkan keluarga putra-putrimu dimanapun berada. Diberkati kami dan seluruh keluarga kami. Berkati suami, istri, anak-anak, oma, opa, bahkan seluruh keluarga inti maupun keluarga besar kami, untuk terus menjadi teladan dalam keluarga kami masing-masing dan membawa pengenalan akan Tuhan. Sehingga keluarga besar kami pun selalu mencintai Tuhan, berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tuhan, berkati pekerjaan maupun pendidikan yang sedang ditempuh. Kuasa-Mu benar-benar nyata di tempat ini. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa mujizat-Mu benar-benar terjadi di dalam kami dan di dalam seluruh keluarga kami. Bapa, yang kami minta padamu, mohon Engkau selamatkan karakter kami dan karakter seluruh keluarga kami, keturunan kami. Meskipun kami belum melihat, namun kami percaya, bahkan kami sangat lalu yakin, doa yang Kau kehendaki adalah supaya kami dan seluruh keluarga kami ada perubahan karakter, ada perubahan akal budi, agar serupa dengan Engkau. Maka dari itu kami minta ya Bapa, penuhilah kami dengan kepenuhan Allah, dan Roh Kudus tetaplah tuntun kami kepada kebenaran Allah. Hati dan pikiran yang baru sudah ada di dalam kami. Kami diubahkan agar kami serupa dengan Engkau, Tuhan. Engkau perbaharui setiap hari, dari pelajaran demi pelajaran, mengosongkan diri yang harus kami jalani, supaya menggoyangkan kesombongan kami, menawan segala pikiran kami, dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami taklukkan tubuh kami pada firman Allah. Engkau yang hidup di dalam kami, Engkau yang lebih besar dari kami. Amin. Dan kami semakin tidak nampak. Ya Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan, ini doa dan permohonan serta ucapan syukur pada kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan setiap doa kami, dan Engkau sudah menjawabnya pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, yang Allahnya adalah Engkau. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hidup. Ya Tuhan, kami sudah menerima apa yang kami katakan. Kami sudah menerima apa yang kami doakan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami juga percaya hari ini juga terobosan benar-benar terjadi. Bahkan terobosan itu dimulai dari kami lebih dahulu. Dan Engkau yang ada di dalam kehidupan kami yang membuat kami bisa menerobos. Kami menjadi manusia ilahi. Bahkan seluruh keluarga kami juga menjadi manusia ilahi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Hari ini juga
semua yang membuat gagal, bahkan ada tembok-tembok penghalang berkat, hari ini juga roboh di dalam nama Yesus. Hari ini juga pintu berkat sudah dibuka. Ada terobosan ilahi. Kita ada pengenalan akan Allah. Kita akan lebih mudah mengerti kehendaknya Bapa. Kita akan lebih mudah untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Terima saat ini juga dalam nama Yesus. Terobosan itu benar-benar terjadi. Terobosan itu terjadi dalam nama Yesus. Yes. Tidak ada satupun yang tertinggal. Tidak ada satupun. Bahkan yang menghalang-halangi berkat hari ini juga sudah roboh semuanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita tidak ada kuasa-kuasa si jahat yang membuat stagnasi, yang membuat suam-suam kuku, sudah dibersihkan semuanya di dalam nama Yesus. Rasakan. Rasakan karena ada aliran-aliran air yang hidup mengalir masuk terus, yang membuat kesegaran itu benar-benar nyata terjadi. Bahkan rasa-rasa sakit, nyeri, bahkan yang membuat gak sejahtera, yang membuat kita tertekan, dibersihkan semuanya, dibersihkan. Yes, kita direndam. Kita direndam dengan air yang hidup. Kita direndam oleh Bapa Surgawi. Kita direndam dengan kuasa kasih-Nya. Yes, rasakan ada kesegaran yang luar biasa, ada kesegaran ilahi terjadi di dalam hidupmu, di dalam hidup kita semuanya, dalam nama Yesus. Bahkan roh-roh ngantuk, roh mudah ngantuk, kalau kita mulai connect dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus, yang membuat kita ngantuk, yang buat kita suam-suam kuku, dibersihkan semuanya di dalam nama Yesus. Bahkan yang membuat loyo, yang membuat tidak berpengharapan, mulai malas karena merasa tidak ada pengharapan. Hari ini juga dibersihkan di dalam nama Yesus. Dibersihkan sampai benar-benar bersih dalam nama Yesus. Yes, dalam nama Yesus. Penghalang-penghalang berkatnya dibersihkan sampai tuntas di dalam nama Yesus. Penghalang-penghalang kehidupan doa dibersihkan dalam nama Yesus. Yes. Bahkan yang merasakan sakit, penyakit, apapun juga, keletihan-keletihan tubuh, sudah mulai merasakan kesegarannya, mengalami kesehatan yang prima dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus.
Terus Roh Kudus, terus kau aliri terus Roh Kudus. Aliri dengan kesegaran-Mu, kesegaran firman-Mu, kesegaran kasih-Mu yang mengalir dari tahta Allah Bapa, yang mengalir dari tahta Anak Domba Allah di dalam nama Yesus. Yes. Yes. Tangkap dengan iman. Tangkap dengan imanmu bahwa hari ini juga benar-benar terobosan itu terjadi. Terobosan itu benar-benar nyata terjadi. Karena Yesus nyata hidup di dalam kita. Rasakan itu. Aliran, yes, aliran air yang hidup, ya. Bisa dirasakan itu, dirasakan. Yes, semua dilawat. Ada lawatan Allah. Ada lawatannya Tuhan Yesus. Ada lawatannya Roh Kudus. Yes, mulai ada nafas kehidupan. Ada nafas kehidupan doa, ada nafas kehidupannya Yesus mengalir terus mengalir dalam nama Yesus. Yes, ada gairah untuk melayani Tuhan dalam nama Yesus. Yes. Percaya bahwa semua masalah-masalah yang diizinkan terjadi, Tuhan sudah membukakan jalan. Tuhan sudah membuatkan jalan untuk semua masalahmu. Semua masalah-masalah yang seolah-olah tidak bisa teratasi, hari ini juga Tuhan buka jalan. Jalan itu terbuka lebar dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita sama-sama kedangkan kedua tangan kita dan terimalah berkat. Tuhan sudah memerintahkan berkat atasmu dan atas keluargamu, di dalam lumbung-lumbungmu dan di dalam usahamu. Tuhan sudah memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan terjadi sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan sudah menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini juga terimalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi dan terjadi. Di alam roh maupun di alam materi sudah terjadi. Haleluya. Amin. Amin. Amin.